menjelaskan model pembelajaran inquiry learning. Baik, sebelum kita masuk ke model pembelajaran ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu model pembelajaran inquiry learning. Jadi, metode pembelajaran ini merupakan metode yang mendorong keterlibatan aktif siswa dalam melakukan penelitian, pengeksplorasian, dan penyelidikan mengenai topik tertentu. Di dalam metode ini, siswa belajar melalui bertanya, melakukan percobaan, menyelidiki, merefleksi dengan tujuan membangun pemahaman yang mendalam tentang materi pembelajaran. Pastinya di model pembelajaran inquiry learning ini memiliki tujuan tersendiri. Yang pertama kita masuk tujuan yang pertama, yaitu untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Jadi tujuan model ini adalah untuk membuat siswa itu lebih berpikir kritis. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan penelitian. Di sini model pembelajaran ini meningkatkan penelitian siswa. Yang ketiga yaitu mempromosikan pemecahan masalah. Salah satu aspek penting dalam inquiry learning ini adalah pemecahan masalah. Siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan pertanyaan, untuk mencari solusi melalui penelitian dan eksperimen. Yang keempat yaitu membangun pemahaman mendalam. Yang bertujuan untuk membangun pemahaman para siswa melalui proses penelitian dan eksplorasi. Selanjutnya kita masuk ke tujuan yang selanjutnya, yaitu mendorong kemandirian belajar. Ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian belajar pada siswa dengan memberikan siswa kebebasan untuk menentukan dan menjalankan penelitian mereka sendiri. Yang keenam yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar. Jadi dengan model pembelajaran ini mungkin akan meningkatkan minat siswa untuk belajar karena proses pembelajarannya mungkin lebih banyak disenangi oleh siswa. Yang selanjutnya itu mengaitkan pembelajaran dengan konteks dunia nyata. Salah satu tujuannya yaitu melalui penelitian dan penyelidikan, siswa diajak untuk melihat bagaimana sih konsep-konsep yang dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke karakteristik model pembelajaran inquiry learning ini. Yang pertama yaitu memiliki pemikiran kritis dan berpikir analitis. Jadi di sini mendorong siswa untuk melakukan pemikiran kritis dan analitis. Mereka juga diajak untuk merumuskan pertanyaan yang mendalam, menganalisis informasi, dan mereka juga mengevaluasi bukti. Jadi yang kedua yaitu aktivitas eksplorasi dan penelitian. Di sini siswa dalam aktivitas ini mereka didorong untuk mengumpulkan data, melakukan eksperimen, menyelidiki sumber daya, dan mencari informasi yang relevan. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis pertanyaan. Sini siswa diajak untuk merumuskan pertanyaan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan menarik. Dan juga mereka di sini memiliki landasan untuk berproses penelitian serta penyelidikan yang dilakukan oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi, siswa sebagai pusat pembelajaran, mereka memiliki kontrol atas proses penelitian mereka itu. Mereka memilih metode dan strategi yang sesuai dan mengambil tanggung jawab atas pemahaman mereka tersendiri. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi dan diskusi. Ini sangat dibutuhkan penting dalam pembelajaran. Karena di sini mereka akan berbagi temuan mereka, bertukar ide dan pendapat, memberikan saran, masukan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu penerapan pengetahuan nyata. Di sini siswa diberi kesempatan untuk melihat bagaimana sih konsep yang dipelajari dalam situasi dan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin yang selanjutnya yaitu keterlibatan aktif siswa. Jadi di sini mengharuskan mahasiswa itu aktif untuk berproses dalam pembelajaran. Oke, mungkin lanjut. Kita masuk ke kelebihan dan kelemahan model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama yaitu kelebihan.
Kelebihan ini yang pertama, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Jadi di sini mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis, mempertanyakan informasi dan juga mengambil keputusan berdasarkan pemikiran yang logis. Di sini juga dapat membantu mengembangkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis yang bisa memecahkan masalah serta mengambil keputusan yang tepat. Baik, yang kedua, kelebihan yang kedua yaitu pemahaman yang mendalam. Di sini metode ini membuat mahasiswa atau siswa juga memberikan kesempatan membangun pemahaman mereka yang mendalam tentang materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu keterlibatan siswa yang tinggi. Jadi model inquiry learning ini menempatkan siswa dalam peran aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa dan memotivasi mereka untuk belajar dengan lebih intens. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran yang relevan dan bermakna. Di sini sesuai kehidupan nyata bisa membantu siswa memahami hubungan antara konsep pembelajaran dan konsep budaya nyata. Yang selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan penelitian. Di sini berguna di dalam dan di luar lingkungan pendidikan. Mereka belajar untuk merumuskan pertanyaan, merencanakan penelitian, dan mengumpulkan dan menganalisis data. Yang selanjutnya yaitu kekurangan inquiry learning. Jadi di balik mempunyai kelebihan, model pembelajaran ini juga ada kekurangan. Yang pertama yaitu kekurangan waktu. Jadi di dalam kekurangan waktu ini, proses inquiry learning ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Ini disebabkan karena tahapan eksplorasi, penelitian, dan refleksinya ini lebih terbatas oleh waktu. Yang kedua yaitu membutuhkan keterampilan guru yang kuat. Di sini juga membutuhkan keterampilan guru yang kuat karena kalau misalnya memiliki guru yang mungkin kurang dalam berketerampilan, mungkin model pembelajaran ini kurang terjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu kurangnya fokus pada konten spesifik. Jadi siswa memiliki kebebasan untuk menentukan jalannya penelitian mereka sendiri. Selanjutnya yaitu kita masuk ke langkah-langkah model pembelajaran inquiry learning. Bagaimana sih langkah-langkahnya untuk bisa ke model pembelajaran inquiry learning ini? Yang pertama yaitu kita harus menentukan pertanyaan penelitian. Di sini dieksplorasi oleh siswa. Pertanyaan ini menjadi dasar penelitian dan eksplorasi yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu merencanakan penelitian. Merencanakan penelitian dengan menentukan langkah-langkah yang akan diambil, metode dan penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Di sini dilakukan eksperimen, mengamati atau mengumpulkan data yang relevan. Yang keempat itu menganalisis data yang dikumpulkan menggunakan alat atau teknik yang sesuai. Yang kelima yaitu menginterpretasikan temuan siswa. Yang selanjutnya komunikasi temuan, dan juga yang terakhir yaitu evaluasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.